terletak sekitar 165 km di tenggara Bangkok. Pattaya dulunya hanyalah sebuah desa nelayan sederhana yang kini telah berubah menjadi salah satu pusat hiburan paling hidup di Thailand. Jika Anda meminta saran dari saya akan mengarahkan Anda ke kehidupan malamnya. Karena saat malam tiba, jalanan mulai bercahaya dan dipenuhi oleh perempuan-perempuan yang sangat menarik. Musik, energi, dan keramaian terasa mengalir tanpa henti. Di pasar malam dan di sepanjang kios pinggir jalan, Anda akan melihat deretan penjual yang menawarkan jangkrik, larva, belalang, kalajengking, dan kumbang. Semua ini adalah sumber protein asli yang biasanya digoreng, dicampur mentega bawang putih, atau dilapisi garam cabai, lalu dipajang layaknya camilan biasa. Setiap tahun, Thailand memproduksi sekitar 7.500 ton serangga untuk konsumsi. Walking Street adalah pusat perhatian di Pattaya, dipenuhi restoran terkenal, klub malam, bar, dan tempat musik live, dari pukul 7 malam hingga 4 pagi. Area ini ditutup untuk kendaraan dan perlahan berubah menjadi jalur pejalan kaki yang ramai, dipenuhi perempuan muda yang mencolok seiring larutnya malam. Sementara itu, biaya menikmati hiburan malam di sini ternyata cukup terjangkau. Harga birdi, sebagian besar bar di sepanjang jalan biasanya berkisar antara 2 hingga 3 dolar. Jika Anda memilih tempat yang lebih bergaya atau populer, harganya bisa naik hingga sekitar 8 atau 9 dolar. Keuntungan lainnya adalah di banyak area Pattaya, Anda bisa masuk tanpa membayar biaya tiket masuk. Pertanyaan singkat untuk Anda, jika Anda punya kesempatan menjelajahi Pattaya di malam hari, apa yang akan Anda lakukan lebih dulu? Tulis 1 untuk Walking Street atau 2 untuk camilan serangga. Tentu saja, Pattaya bukan hanya tentang minuman murah dan hiburan tanpa henti. Kota ini juga memiliki lingkungan sosial yang unik. Di sini terdapat tempat-tempat di mana pengunjung dapat bertemu dengan individu transgender yang dikenal dalam bahasa Thai sebagai Katoe, bersama banyak orang lain yang bekerja di industri hiburan. Istilah ladyboy adalah terjemahan informal dalam bahasa Inggris untuk Katoe. Meskipun istilah ini juga bisa merujuk pada pria gay yang berpenampilan feminin. Yang menarik adalah, berbeda dengan beberapa negara Asia lainnya, ladyboy umumnya diterima dalam masyarakat Thailand. Meskipun candaan ringan masih sering terjadi, pandangan Thailand tentang keberagaman gender berkaitan erat dengan ajaran Buddha yang mengenal 3 gender, yaitu pria, wanita, dan Katoe. Dalam kepercayaan Buddha, kehidupan seseorang saat ini dipengaruhi oleh perbuatan masa lalu, dan Katoe dianggap sebagai hasil dari karma. Karena itu, menunjukkan empati dan kebaikan kepada mereka sejalan dengan nilai-nilai utama dalam ajaran Buddha. Bagi pendatang baru, ada panduan lokal yang sering disebut sebagai aturan 3 hari. Nasihat ini menyarankan untuk tidak menghabiskan lebih dari 3 hari bersama orang yang sama. Tujuannya adalah agar ikatan emosional tidak berkembang terlalu cepat, dan untuk mengingatkan bahwa hubungan semacam ini seringkali melibatkan harapan tertentu. Hal ini juga membantu wisatawan memahami kebiasaan setempat dan menjaga sikap yang saling menghormati. Kini, kembali ke kehidupan malam Thailand. Kita sampai pada sisi negara ini yang jarang dibicarakan, sering dihindari, dan diawasi ketat oleh otoritas setempat demi menjaga citra publik Thailand. Sering dijuluki sebagai kota dosa atau versi modern dari Sodom dan Gomora. Pattaya dikenal sebagai ibu kota romantis Thailand. Banyak pengunjung datang karena rasa ingin tahu, terutama untuk menyaksikan pertunjukan pingpong yang terkenal, di mana para penampil memperlihatkan aksi-aksi tidak biasa seperti mengeluarkan hewan kecil seperti ikan mas atau burung kenari, atau menembakkan bola pingpong sambil mengajak penonton mengembalikannya dengan dayung, dan itu baru sebagian kecil. Karena kemampuan mengejutkan lainnya termasuk melempar dart, membuka botol, hingga memadamkan lilin. Pada tahun 2018 saja, kota ini menarik sekitar 1 juta wisatawan yang mencari pengalaman tersebut. Namun, seiring upaya mengubah Pattaya menjadi tujuan yang lebih ramah keluarga, jumlah penonton pertunjukan seperti ini perlahan menurun. Lalu menurut Anda, seperti apa sebenarnya Pattaya? Jika Anda pernah berkunjung atau punya pendapat sendiri, silakan bagikan di kolom komentar
agar kita bisa mendengar sudut pandang Anda. Menurut Dewan Kota Pattaya, kota ini menerima sekitar 5 juta pengunjung setiap tahun. Dan sayangnya, kasus penipuan di area wisata sedikit meningkat dalam beberapa tahun terakhir, meski Thailand dikenal sebagai negeri senyuman. Dan meskipun masyarakat Thai terkenal ramah, area wisata Pattaya menuntut kewaspadaan yang tinggi. Penipuan paling umum terjadi di lokasi yang paling ramai, khususnya di sepanjang walking street. Karena itu, setiap kali keluar, pastikan barang pribadi Anda selalu dekat dan berada dalam genggaman Anda sendiri. Jika Anda baru pertama kali mengunjungi Pattaya, jangan terlalu cepat mempercayai ajakan dari perempuan muda dan menarik, terutama di area seperti walking street. Banyak dari mereka akan berusaha keras mengarahkan Anda ke tempat mereka bekerja. Tujuan mereka bukan untuk menghabiskan waktu menyenangkan bersama Anda, melainkan untuk mendatangkan uang bagi tempat tersebut. Dengan kata lain, Anda bisa saja dianggap sebagai target mudah. Itulah sebabnya Anda sebaiknya menolak dan tidak masuk ke tempat-tempat tersebut. Jika Anda masih menonton sampai di sini, kami senang mengetahui Anda menikmati video ini. Jika iya, jangan lupa mendukung kami dengan membagikan video ini kepada teman-teman Anda. Dan sekarang, mari kita simpan tips penting agar Anda terhindar dari masalah hukum yang serius. Penghormatan terhadap raja dan keluarga kerajaan di Thailand bukan sekadar sopan santun budaya, melainkan aturan hukum, dan pelanggaran dapat berujung pada tuntutan pidana. Dalam ajaran Buddha, para biksu umumnya menghindari kontak fisik dengan wanita dan tidak menerima barang yang diberikan secara langsung. Ketika wanita bertemu biksu di jalan, tata cara yang benar adalah menyingkir dan menghindari sentuhan langsung. Jika ingin memberi persembahan atau bantuan, wanita sebaiknya meletakkan barang di depan biksu atau di dalam tasnya agar ia dapat mengambilnya sendiri. Jika harus menyerahkan sesuatu, hal itu sebaiknya dilakukan melalui seorang pria demi menghormati tradisi Buddha. Kunjungan ke kuil memiliki aturan berpakaian khusus yang ditegakkan setiap hari. Wanita harus menghindari rok pendek, celana pendek, atau riasan berlebihan. Pakaian yang sesuai meliputi rok atau celana panjang serta atasan longgar yang menutup bahu. Pria harus mengenakan celana panjang dan kemeja atau kaos yang sopan. Ini bukan sekadar saran, melainkan kewajiban. Dan Anda akan ditolak masuk ke kuil jika berpakaian tidak sesuai. Salam wai adalah elemen budaya harian lain yang perlu dipahami pengunjung. Gerakan hormat tradisional ini dilakukan dengan menyatukan kedua telapak tangan dan sedikit membungkuk. Kuncinya adalah memahami hierarki. Anda sebaiknya memberi salam terlebih dahulu kepada mereka yang memiliki status lebih tinggi. Dan kedalaman bungkukan mencerminkan perbedaan status tersebut. Orang Thai umumnya lembut dan berbicara dengan nada rendah. Jadi saat bepergian di Thailand, khususnya di Pattaya, Anda perlu memperhatikan hal ini. Usahakan untuk tidak berbicara terlalu keras di pasar, toko, atau area publik agar tidak menarik pandangan tidak setuju dari orang sekitar. Selain itu, hindari menunjuk orang dengan kaki karena dianggap tidak sopan. Terakhir, saat keluar di malam hari, jangan bersiul atau berbicara terlalu keras karena bisa dianggap tidak hormat atau menyinggung penduduk setempat. Jika Anda masih mengikuti hingga bagian ini, ketik 5 di kolom komentar. Sekarang mari kita cari tahu mengapa kecantikan perempuan Thailand begitu memikat banyak pria Asia. Berkat faktor genetik, banyak wanita di sini memiliki penampilan yang anggun dan senyum yang tulus serta ramah. Dengan kulit halus yang tersentuh matahari dan bentuk tubuh yang proporsional. Mereka memberikan kesan yang kuat. Rambut hitam berkilau sering terurai di bahu. Sementara mata berbentuk almond memancarkan ekspresi hangat. Ciri wajah mereka tampak jelas dan seimbang. Dengan tulang pipi tinggi dan bibir penuh yang menciptakan daya tarik khas, inilah salah satu alasan mengapa Pattaya, Jomtien, dan Hua Hin menjadi pilihan utama bagi pria berusia lebih tua yang ingin atau berencana menetap. Hua Hin dikenal dengan suasananya yang tenang dan berkelas. Sementara Jomtien menawarkan gaya hidup santai dengan keuntungan berada dekat dengan hiruk-pikuk Pattaya. Secara umum, wanita di sini juga cenderung lebih terbuka dan ramah terhadap pria asing. Karena mereka sering menganggap pria dari luar negeri lebih dermawan dan penuh perhatian
dibandingkan pria lokal. Kehidupan di Pattaya memadukan suasana santai dengan aktivitas yang terus berjalan. Sebagian besar pagi dimulai di bawah cahaya tropis yang hangat, mendorong rutinitas luar ruangan yang aktif. Banyak area pusat kota mudah dijelajahi dengan berjalan kaki, terutama di sekitar pantai utama dan walking street. Meskipun sepeda motor dan bath-bus tetap menjadi alat transportasi paling umum, lalu lintas mungkin terasa padat pada awalnya, tetapi Anda akan cepat terbiasa. Perjalanan yang di Amerika Serikat bisa menelan biaya 20 hingga 30 dolar. Biasanya hanya memerlukan 3 hingga 5 dolar di Thailand. Di kota besar seperti Bangkok, BTS, SkyTrain, dan MRT Metro menyediakan transportasi yang bersih, andal, dan berpendingin udara, yang sangat membantu selama bulan-bulan terpanas. Sistem ini juga memungkinkan Anda menghindari kemacetan panjang. Untuk perjalanan jarak pendek, tuk-tuk dan ojek motor adalah pilihan praktis. Namun, perlu dicatat bahwa pengunjung sering dikenakan tarif sedikit lebih tinggi. Karena itu, selalu disarankan untuk menawar harga. Jika Anda berencana tinggal di Thailand dalam waktu lama, menyewa sepeda motor bulanan memberikan kebebasan dan kemudahan. Dengan biaya biasanya berkisar antara 80 hingga 135 dolar. Bagi yang ingin menjelajahi pulau-pulau terdekat, perjalanan dengan perahu ternyata cukup terjangkau. Seringkali hanya 7 hingga 20 dolar untuk pengalaman yang berkesan. Pattaya juga mendukung kebutuhan harian dengan banyak fasilitas modern. Supermarket besar seperti Big C, Lotus's, dan Foodland menyediakan berbagai produk lokal dan impor. Toko kecil seperti 7-Eleven dan Family Mart hampir ada di setiap sudut, sehingga mudah membeli minuman atau camilan kapan saja. Layanan kesehatan juga dapat diandalkan, dengan rumah sakit bertaraf internasional seperti Bangkok Hospital Pattaya dan Pattaya International Hospital yang menawarkan pelayanan medis berkualitas. Secara keseluruhan, biaya hidup tetap jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara barat, sehingga memungkinkan gaya hidup yang nyaman, terutama jika mengikuti kebiasaan lokal. CNN Travel berulang kali menempatkan hidangan Thailand dalam daftar 50 makanan terbaik dunia. Dan Lonely Planet menyebut Thailand sebagai surga kuliner Asia. Pattaya menjadi pintu masuk Anda ke budaya makanan yang luar biasa ini. Kehidupan kuliner kaki lima beroperasi seperti restoran terbuka raksasa yang tidak pernah tutup. Dari pad thai pedas dan kari hijau yang harum hingga hidangan laut panggang dan jus buah segar, Anda akan menemukan variasi luar biasa dengan harga yang membuat makan di luar lebih murah daripada memasak sendiri. Restoran lokal, yang tetap disebut restoran meski sederhana, menyajikan makanan lezat dan terjangkau yang mudah menjadi bagian dari rutinitas harian. Somtum atau salad pepaya menawarkan perpaduan rasa pedas, asam, dan manis yang sangat menyegarkan di cuaca tropis. Kari masaman menyajikan rasa kaya dan kompleks yang mencerminkan puncak teknik memasak Thailand. Sebagai kota pesisir, Pattaya memiliki sajian hidangan laut harian yang istimewa. Area seperti Pantai Jomtien dan Naklua dipenuhi restoran yang menyajikan ikan segar, udang, kepiting, dan cumi yang baru ditangkap. Biasanya dipanggang atau dikukus dengan saus khas Thailand yang pedas. Unsur interaktif menambah pengalaman, karena Anda bisa memilih sendiri hasil laut dari tangki, menjamin kesegaran maksimal. Kota ini berfungsi sebagai tempat bertemunya berbagai budaya, dan dunia kulinernya mencerminkan keragaman tersebut. Anda dapat dengan mudah menemukan masakan Italia, India, Jepang, Korea, Jerman, dan Inggris yang berkualitas. Banyak tempat makan milik ekspatriat melayani selera tertentu, menghadirkan makanan rumahan yang membuat penduduk internasional merasa lebih nyaman. Biaya makan harian akan terasa mengejutkan jika dibandingkan dengan standar barat. Satu porsi lengkap makanan kaki lima hanya berkisar antara 1 hingga 3 dolar. Makanan restoran berada di kisaran 5 hingga 15 dolar untuk hidangan berkualitas tinggi yang di Eropa atau Amerika Utara bisa berharga 3 kali lipat. Ini berarti Anda dapat mencoba berbagai jenis masakan setiap hari tanpa perlu khawatir soal anggaran. Pasar Apung Pattaya mencerminkan peluang sekaligus tantangan dari perkembangan pariwisata di Thailand.
Dan apa yang Anda temui di sana terjadi setiap hari, namun seringkali berbeda dari bayangan banyak orang. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa tempat ini bukanlah pasar apung tradisional yang asli. Ini merupakan objek wisata buatan yang dibangun di pinggiran kota. Dirancang khusus untuk bus wisata dan para turis. Jika Anda datang dengan pemahaman ini dan tidak keberatan menikmati versi pasar apung yang telah disederhanakan, kunjungan ke sini tetap bisa terasa menyenangkan. Di dalam area terdapat banyak toko dan aktivitas. Tetapi kenyataan sehari-hari yang sering mengejutkan pengunjung adalah harga yang jauh lebih mahal dan minimnya nuansa asli pasar Thailand. Perjalanan perahu menyusuri kanal bersifat opsional dan tergolong mahal. Bahkan setelah membayar tiket masuk sebesar 200 baht per orang, Anda masih harus membayar terpisah untuk sebagian besar pengalaman di dalam. Pola harga seperti ini membuat biaya kunjungan bisa dengan cepat melampaui perkiraan awal. Reputasi Thailand sebagai negara murah sepenuhnya bergantung pada gaya hidup yang Anda pilih. Dan perbandingan berikut membantu melihat gambaran yang lebih jelas. Gaya hidup yang membutuhkan 4.000 hingga 6.000 dolar per bulan di Amerika Serikat dapat dinikmati dengan lebih nyaman di Thailand, hanya dengan anggaran sekitar 1.500 hingga 2.000 dolar. Anggaran ini sudah mencakup tempat tinggal, makan harian, utilitas, transportasi, dan hiburan. Mari kita uraikan biaya tempat tinggal yang memungkinkan hal ini. Di area kelas atas seperti Tonglo, Anda dapat menyewa apartemen luas dan mewah berukuran 200 meter persegi dengan biaya sekitar 1.500 dolar atau sekitar 52.000 baht Thailand. Bagi yang lebih hemat, apartemen nyaman tersedia dengan harga sekitar 150 hingga 230 dolar per bulan. Hunian villa kelas menengah biasanya memerlukan biaya sekitar 30.000 baht atau sekitar 850 dolar per bulan. Properti ini umumnya memiliki kolam renang pribadi, taman, dan ruang yang jauh lebih luas dibandingkan hunian di negara barat. Untuk pencari kemewahan, villa eksklusif berkisar antara 1.500 hingga 4.000 dolar, menawarkan gaya hidup ala resort dengan harga yang hampir tidak mungkin ditemukan di negara barat. Kategori pengeluaran harian menunjukkan mengapa gaya hidup ini dapat dijalani dalam jangka panjang. Biaya makan berkisar antara 3 hingga 15 dolar per hari. Tergantung apakah Anda memilih makanan kaki lima atau restoran. Biaya transportasi relatif rendah, dengan sewa motor bulanan di bawah 150 dolar, dan biaya perjalanan harian yang jarang melebihi 5 dolar. Utilitas seperti listrik, air, dan internet umumnya menelan biaya 50 hingga 100 dolar per bulan. Hiburan dan aktivitas sosial juga jauh lebih murah dibandingkan negara barat, sehingga memungkinkan kehidupan sosial yang aktif tanpa tekanan anggaran. Biaya kesehatan layak mendapat perhatian khusus karena jauh lebih rendah, namun tetap berkualitas tinggi. Kunjungan medis rutin biasanya berkisar antara 10 hingga 30 dolar. Pembersihan gigi sekitar 20 hingga 40 dolar. Dan bahkan tindakan besar hanya memerlukan sebagian kecil dari biaya di negara barat. Menurut Dewan Kota Pattaya, kota ini menerima sekitar 5 juta pengunjung setiap tahun. Jumlah yang setara dengan negara seperti Republik Dominika dan bahkan melampaui Peru, Costa Rica, serta Jamaika sebagai tujuan wisata pada tahun 2025. Hal yang membuat Pattaya berbeda dari kota pantai lainnya adalah garis langit perkotaannya. Gedung Reflection, Jomtien Beach. Oceanfront sebagai bangunan tertinggi di kota ini menciptakan nuansa metropolitan yang jarang ditemui di kawasan resor pantai. Perkembangan ini mencerminkan perjalanan Pattaya dari desa nelayan menjadi destinasi internasional utama. Kenyataan sehari-hari menunjukkan bahwa Jomtien dan kota Pattaya menawarkan pengalaman yang sangat berbeda. Dan pilihan lokasi akan memengaruhi keseluruhan pengalaman Anda. Kota Pattaya berpusat pada kehidupan malam yang ramai, khususnya di sekitar Walking Street, dengan pantai Pattaya membentang sejajar dengan pusat kota. Pantai Jomtien yang berjarak sekitar 4 km menawarkan suasana lebih tenang dengan berbagai pilihan kondominium yang menarik bagi penduduk jangka panjang dan keluarga. Suasana harian di Jomtien terasa lebih santai dan residensial. Sementara Pattaya Pusat mempertahankan energi wisata yang terus hidup. Kota ini tidak memiliki air keran yang layak minum, sehingga penggunaan air kemasan bukan sekadar anjuran melainkan keharusan.
Hal ini menambah pengeluaran harian, namun tidak bisa ditawar demi kesehatan. Kekurangan pasokan air juga terjadi pada beberapa tahun, dan otoritas air Provinsi Pattaya terus mencari solusi. Tantangan infrastruktur ini memengaruhi perencanaan kehidupan sehari-hari, terutama bagi penduduk jangka panjang yang perlu mempertimbangkan ketersediaan air untuk taman, kolam, dan kebutuhan lainnya. Hingga dekade 1960-an, Pattaya hanya dikenal sebagai desa nelayan yang tenang tanpa infrastruktur pariwisata. Perubahan besar dimulai ketika tentara Amerika yang terlibat dalam Perang Vietnam menemukan kota pesisir ini sebagai tempat istirahat dan rekreasi. Pada tahun 1959, sekelompok besar tentara Amerika datang dari pangkalan militer di Korat dan mulai menyewa rumah di bagian selatan pantai. Area ini kemudian dikenal sebagai Strip dan menjadi awal dari transformasi Pattaya sebagai kota hiburan. Dampak harian dari sejarah ini masih terasa hingga kini dan memengaruhi setiap pengunjung, infrastruktur, budaya hiburan, dan orientasi internasional Pattaya. Semuanya berakar dari periode ketika kota ini mulai melayani wisatawan asing yang mencari relaksasi dan hiburan. Kabar tentang Pattaya menyebar di kalangan militer Amerika, dan reputasinya terus tumbuh selama masa Perang Vietnam. Inilah fondasi industri pariwisata yang kini mendatangkan sekitar 5 juta pengunjung setiap tahun. Kota ini berkembang menjadi salah satu destinasi golf terbaik di Asia. Dengan lapangan kelas dunia yang beroperasi setiap hari dan menarik pegolf serius dari berbagai negara, ragam pilihan lapangan golf tersedia untuk semua tingkat kemampuan dan anggaran. Lapangan kejuaraan menawarkan tantangan profesional dengan latar tropis yang indah. Sementara opsi yang lebih terjangkau memberikan nilai tinggi bagi pemain santai. Faktor kenyamanan menjadi keunggulan Pattaya, karena lapangan-lapangan ini hanya berjarak singkat dari pusat kota. Kondisi bermain harian berubah sesuai musim, dengan periode November hingga Maret menawarkan suhu ideal dan curah hujan rendah. Meski demikian, pegolf tetap datang sepanjang tahun, karena musim sepi memberikan keuntungan seperti jumlah pemain yang lebih sedikit dan ketersediaan lapangan yang lebih baik. Fasilitas golf mencakup instruktur profesional, penyewaan peralatan, dan layanan caddy yang meningkatkan pengalaman bermain. Banyak lapangan juga menawarkan paket lengkap termasuk transportasi, makanan, dan layanan spa, menciptakan pengalaman seharian penuh. Bagi penggemar golf yang mempertimbangkan tinggal lebih lama atau pindah, dunia golf Pattaya menyediakan aktivitas rekreasi harian dengan standar barat, namun biaya jauh lebih hemat dibandingkan fasilitas serupa di Eropa, Australia, atau Amerika Utara. Pattaya telah berkembang jauh melampaui citra hiburan dewasa, dan kini benar-benar ramah keluarga, terutama di luar area pantai pusat. Mini Siam beroperasi setiap hari sebagai taman yang menampilkan miniatur bangunan terkenal dari Thailand dan seluruh dunia. Fakta menarik yang sering mengejutkan pengunjung adalah bahwa patung Liberty versi Mini Siam justru lebih tinggi daripada aslinya di New York. Seorang pengusaha Thailand menciptakan tempat ini setelah menyadari bahwa banyak wisatawan tidak akan pernah mengunjungi landmark tersebut secara langsung. Wat Pa Maha Chedikao, yang dikenal sebagai kuil 1 juta botol, menunjukkan kesadaran lingkungan dalam praktik sehari-hari. Pada tahun 1984, para biksu Thailand mengembangkan ide kreatif dengan mengumpulkan botol kaca dan membangun seluruh kuil dari bahan daur ulang. Sanctuary of Truth merupakan proyek pembangunan berkelanjutan yang dimulai pada tahun 1981. Kuil kayu raksasa ini dibangun sepenuhnya dengan ukiran tangan tanpa menggunakan paku logam. Bagian luarnya menggambarkan relief kerajaan Ayutthaya yang dipadukan dengan ajaran Buddha dan Hindu, menciptakan karya seni hidup yang terus berkembang. Columbia Pictures Aquafairs, yang terletak sekitar 15 km dari Pattaya Selatan, beroperasi setiap hari sebagai taman air bertema film dengan wahana berdasarkan judul populer seperti Jumanji, Zombieland, dan Ghostbusters. Ini mencerminkan arah baru hiburan Pattaya yang lebih berfokus pada keluarga. Underwater World menawarkan pengalaman edukatif harian melalui terowongan bawah air sepanjang 100 meter dan berbagai tampilan kehidupan laut. Nong Notch Tropical Botanical Garden membentang seluas 500 acre dengan pertunjukan budaya, atraksi gajah,
dan demonstrasi budaya Thailand setiap hari. Ramayana Waterpark beroperasi setiap hari sebagai taman air terbesar di Asia Tenggara, dengan 50 wahana air yang cocok untuk keluarga maupun pencari adrenalin. Transformasi terakhir menjadikan Pattaya sebagai pusat seni yang nyata, dengan mural jalanan di berbagai area kota, serta acara budaya rutin yang berlangsung sepanjang tahun. Festival Gitar Klasik Pattaya mempertemukan musisi lokal dan internasional setiap tahun. Diselenggarakan oleh Thailand Guitar Society, Siam Bayshore Pattaya, dan Pattaya People Media Group. Acara ini menunjukkan komitmen kota terhadap hiburan budaya tingkat tinggi. Festival Musik Internasional Pattaya menampilkan artis Thailand dan mancanegara di berbagai panggung sepanjang pantai Pattaya dan Beach Road. Acara populer ini menghadirkan beragam genre musik dan menarik pengunjung yang mencari pengalaman budaya. Festival Film Pattaya menayangkan film lokal dan internasional. Dengan edisi tahun 2024, berlangsung dari tanggal 21 hingga 25 Agustus di Central Marina Shopping Mall. Acara ini menempatkan Pattaya dalam jaringan perfilman internasional dan menghadirkan pemutaran film harian selama festival. Pattaya Art in Paradise beroperasi setiap hari sebagai museum interaktif di dekat pusat kota, di mana seni dapat dinikmati secara langsung dan menyeluruh. Tempat ini mewakili arah baru hiburan budaya yang berbasis pengalaman. The Prasit Art Market berfungsi sebagai pasar terbuka untuk kerajinan tangan Thailand, di mana pengunjung dapat menyaksikan demonstrasi ukiran kayu dan tenun sutra secara langsung. Pasar harian ini menghadirkan pengalaman budaya autentik sekaligus mendukung pengrajin lokal. Ke-15 fakta ini memperlihatkan Pattaya yang sesungguhnya. Dari awal terbentuk secara tidak sengaja pada masa Perang Vietnam, hingga evolusinya saat ini sebagai destinasi seni dan keluarga. Kota ini berjalan dengan caranya sendiri sambil tetap menghormati budaya Thailand dan tradisi Buddha. Baik Anda berencana berkunjung maupun mempertimbangkan untuk menetap. Memahami kenyataan sehari-hari ini akan membantu Anda menjalani Pattaya dengan aman dan bijak. Kota ini menawarkan peluang besar untuk petualangan, eksplorasi budaya, dan biaya hidup yang terjangkau, namun tetap menuntut penghormatan terhadap adat setempat, serta kesadaran akan peluang dan risikonya. Hal apa yang paling mengejutkan Anda tentang kehidupan sehari-hari di Pattaya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, dan beritahu destinasi mana yang ingin Anda jelajahi berikutnya. Kami selalu menantikan cerita dari Anda. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak sudah menemani kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti. Semoga keberuntungan selalu menyertai Anda. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.